dia membuat undang-undang bukan hal gampang. Itu kan satu proses yang ada proses politik yang ada di DPR sebenarnya. Terus bagaimana membuat satu undang-undang? Karena pentingnya buat perubahan buat saya. Kan one of the thing yang kita harus pikirin adalah lebih efisiensi supaya lebih efisien terhadap semuanya proses undang-undang. Supaya kalau mau bisnis gimana caranya lebih bisnis supaya memastikan juga rakyat menerima apapun ini tanpa yang gitu kan. Nah itu masalah undang-undang legislatifnya dia 10 tahun. Habis itu 10 tahun lagi beliau sebagai gubernur di Jawa Tengah. Itu kan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Dengan itu beliau mengerti birokrasi, beliau mengerti gimana ekonomi, dan di situ kelihatan track record beliau juga. Bagaimana selama 10 tahun membangun di sana dengan satu moto anti korupsi di sana. Bicara di sana juga beliau mempush yang namanya digitalisasi untuk setiap program-program yang beliau di sana. Dan itu sudah menunjukkan semua sukses. Tapi dengan pemikiran efisiensi dan pikiran bagaimana membawa birokrasi juga ikut nah ini penting sekali secara track record dan jelas. Nah, jadi saya berpikir track record Mas Ganjar cocok sekali untuk sekarang. Look at this. Setelah melewati 10 tahun I open the door. 10 tahun menjadi gubernur eksekutif di Jawa Tengah. Sekarang sudah waktunya. Jadi that's why apalagi ditambah waktu pemilu Pak Look at this. What the? Bro. Jadi menambah lagi saya keyakinan itu waktu Mas Ganjar menang Bu Mega ketua umum partai lain yang bersama saja lewat memilih Pak Mahfud. Itu awal dari sana Mas Ganjar. Oke guys, aku mati. Mas apa sih di sana? Tunggu guys. Mati guys. Ya. Apa lu mati guys? Tunggu gimana? 10 kali guys. Dan selalu ngobrol. Itu kita mati. Nah ini kelihatannya generasi muda sangat terusik. Jadi aku bisa mati nyala ini. Dan itu dengan kita sampai ke desa. Itu waktu satu tahun. Diri pun lebih sayang yang baik. Gimana menurut kita? Apa-apaan juga muka ini di muka yang aneh. Yap. Mungkin. Kan memang aku mau selesai SD Tapi nggak pernah ke taekwondo lagi. Berarti dia nggak bisa nganu taekwondo berarti. Tapi aku lebih milih taekwondo daripada mondok. Kenapa Jel? Aku tuh soalnya banyak orang jahat aja. No. No. Nah ini apa maksud kali wow tambah lagi gitu kan ini very good combination gitu kan Rekornya jelas bagaimana konsisten ya kan terhadap masalah penegakan hukum gitu kan. Ini penting sekali itu secara nilai-nilai yang dia miliki dan dia juga datang dari background dari Nahdlatul Ulama jadi yang dimana istilahnya kelompok salah satu ormas besar di Indonesia gitu kan. Kalau datang dari situ dia juga pernah menjadi menteri pertahanan yang mendukung ya kan. Jadi kalau beliau ini malah tiba-tiba sudah masalah rekornya jadi sampai tidak di judicial dan sedikit pun tidak ada yang jadi mereka juga mengeluarkan yang judicial yang sampai 2019 lalu
dan sangat bagaimana saya rasa itu bisa respect gitu. Jadi khusus sekali kan. Jadi dengan challenges tantangan dan opportunity yang banyak di Indonesia dengan dua personality, dua nilai yang ada, dua tokoh yang juga yang saya bilang sih buat saya luar biasa. Makanya selama saya disebut tokoh untuk disebut jadi tadi ya saya mengambil pilihan semua ya kan tidak disebutkan jadinya kan siapapun yang ingin menjadi pemimpin ini pasti kan sudah bisa dibahas ya dari baliknya tadi yang teman-teman ya diskon sendiri yang terbaik cuman saya tuh jadi Betul, thank you udah bisa memberikan kita gambaran karena kadang-kadang di competition seperti ini narasi itu penting dan untuk bisa mengedukasi sehingga orang bisa tahu dan melihat secara keseluruhan. Kayak tadi Pak sudah menjelaskan, memang 3 poin penting sih harus tahu personality seperti apa, nilainya seperti apa dan track record. Terus untuk bisa mengenal personality seseorang dan nilai-nilai dalam waktu 2 bulan kan nggak mudah. Makanya salah satu yang paling penting track recordnya karena dari track record kita bisa melihat apakah personality dan nilai-nilai konsisten atau enggak. Gitu. Nah, tapi ada beberapa narasinya kadang-kadang suka diutarakan karena ada yang bilang kalau Pak Ganjar itu memang populis, dia memang sangat rakyat tapi kurang strategis untuk bisa memimpin Indonesia apalagi di tengah-tengah geopolitikal dan seperti ini. Itu satu. Mau dijawab dulu ya? Ya, enggak menurut saya mungkin karena tadi waktunya sangat sempit. Beliau ini kan selama ini adalah pemimpin provinsi dan baru beranjak menjadi pemimpin nasional. Mungkin kepada yang lain ya kandidat-kandidat lain mungkin orang lebih banyak mengenal. Orang bisa mengenal Mas Ganjar. Saya yakin sekali orang mengenal Mas Ganjar. Orang melihat gagasan dan track record apa yang sudah beliau miliki. Punya keyakinan. Ya, beliau kayak Indonesia kenapa tadi beliau punya karakter yang sangat strong. Beliau kan di This message is from the FBI. Beware of a mysterious man who haunts front porches. His ear-breath absorbing unsuspecting victims into a malevolent possession. The FBI is deeply concerned about this unexplained phenomenon. If you encounter the man on the porch, avoid eye contact, retreat indoors, and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and tell the mammal dishonest visitors. FBI, your safety matters. yang beliau ini adalah pendamping dan di luar tidak segan dan berani yang tentu beliau adalah untuk kepentingan menjadi salah satu tidak minta uang untuk masyarakat beliau dengan kata ini tidak selalu bersama. Setuju dan presiden itu nggak bisa sendiri, dia kan setuju oleh orang-orang yang sangat pintar yang bisa memberikan roadmap ditambah lagi sebagai seorang good manager dengan sekarang kan kita nggak bisa soal pemimpinnya aja. Selain itu timnya orang bisa all tentang timnya. Jadi butuhkan pemimpin yang bisa mau mendengarkan dan bisa bijak untuk melihat strategi mana nih. Dan tidak boleh emosional. Ya. Secara tenang. Karena membuat keputusan itu ini keputusan negara yang dilaksanakan. Setuju. Satu narasi lagi yang sedang beredar yang kadang-kadang membuat orang bingung yaitu tentang Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena baru-baru ini kan ditanya bagaimana menegakkan hukum di era Jokowi. Pak Ganjar memberi nilai 5, rapor merah gitu. Tapi dari Pak Mahfud justru mengatakan, justru ini menegakkan hukum yang sangat baik atau tertinggi di era Jokowi. Menurut Bapak seperti ini. Masalah konteks. Nah, kadang-kadang itu tadi sekarang ini kan zamannya apapun diambil ikut aja begitu, tapi melihat konteksnya. Waktu pertama Ganjar ditahan itu kan
pertanyaannya tuh gimana keadaannya sekarang. Yang beliau utarakan itu adalah, aduh, selama ini sebelumnya beliau mengatakan baik, Iya. kan? Tapi setelah waktu kejadian keputusan dan akhirnya banyak hal yang terjadi setelah itu. Di situ yang beliau mengatakan, itu mengutarakan suatu kelompok yang tadinya bagus sesungguhnya karena lain yang terjadi itu yang akhirnya membuat sangat bagus itu ilustrasi. Sedangkan Prof. Maksud itu menuliskan apa yang ada. Itu mengatakan ini kalau bicara dalam masalah diri dan selama ini Mas Hendra selalu mengatakan di dalamnya sudah baik. Tapi ternyata kok ada ini. Kalau begitu tidak dong. Jadi bukan ada perbedaan, tapi dalam konteks berbeda dalam menjawab hal tersebut. Tetapi kalau kita melihat, memang kita harus mengerti apapun yang sudah baik, semua bisa dibaikkan. Ya kan? Nah, jadi ini yang harus kita lihat dan tadi keputusan MK itu sebetulnya yang kita sayangkan mengenai jadi yang kita katakan itu konstitusi bisa dimenjadi presiden. Ya tapi ya sudah itu ya memang kita tuh paling sulit menjadi dan diri kita yang sama. Kita ngeliat selalu bukan setelah sebuah sama seperti ini. Karena kita bisa ngomongin kamu dan negara lain. Tapi waktu kita bisa negara kita sendiri, itu akan sulit. Nah, yang paling benar supaya kita bisa menyiapkan diri kita adalah kita harus bicara betul. Bicara apa yang terjadi seperti ini. Kita harus bisa mengatakan apa sih yang terjadi. Nah, karena dengan itu baru kita bisa menyadari. Kalau kita menyadari, baru kita bilang bagaimana memperbaikinya, bagaimana bisa improvement dalam itu semua. Kan gitu ya. Jadi yang paling penting saya rasa tadi yang kedua itu bicara saya tidak mudah menyuarakan kebenaran ini karena orang-orang itu juga bagaimana tapi mencoba untuk bisa menyuarakan itu tujuannya mungkin baik mengingatkan dan menyadarkan misalnya awareness kesimpulan yang kita target melihat awareness mengingat siapapun pembicaraan dimanapun mereka berada baik itu di profesional di perusahaan manapun tetap kerja untuk kan biasa. Tapi dalam proses itu ini juga yang menarik yang juga dibahas Pak Hasto waktu dari PDIP sempat menyebutkan bahwa banyak kekuasaan dari kekuasaan tapi yang disimpan dari Pak Ganjar bilang enggak saya nggak tahu tentang tekanan dari kekuasaan seperti itu. Menurut Pak Arsyad gimana nih jadinya? mungkin kan yang paling jelas bahwa setiap orang akan melewati satu proses dinamika kehidupan. Nah, mungkin yang dialami kan bisa berbeda-beda, ya kan tapi. Nah jadi memang bahwa banyak yang kami lihat. Ada dari beberapa orang. Okay guys, today we will